Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita yang tertunda lama ya tentang fikih munakahat. Dan hari ini insya Allah kita akan menyampaikan surah An-Nisa ayat 34 ya sampai 35. Dulu sampai situ kalau tidak salah ya. Di ayat tersebut ada 3 petunjuk Allah kepada kita. Yang pertama adalah tentang hak dan kewajiban suami istri gitu. Yang kedua tentang nusyud. Yang ketiga tentang syikok. Itu 3 hal itu Allah sebut secara eksplisit ya di dalam surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Yang ayatnya berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah wallati akhafuna nusuzahun fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Tadi 2 ayat ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, juga tentang nusyud, hukum nusyud, dan bagaimana cara-cara untuk menyikapinya tentang nusyud ini, sekaligus dengan syikok. Pada kajian awal dulu kita menyampaikan bahwa memang pernikahan itu memiliki makna yang sangat agung, yang sangat sakral, yang tidak boleh dipermainkan karena banyak beberapa indikator Qur'ani yang dapat kita lihat dalam makna pernikahan itu. Di antaranya Allah sebut dengan kata mitsaqon ghalizo, yaitu perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat. Bukan perjanjian hanya sesama manusia, tapi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengucapkan saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mas kawin sekian dibayar tunai, dan saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut atas dibayar tunai gitu. Itu sebenarnya perjanjian itu bukannya kepada manusia saja, tapi kepada Allah. Maka disebut dengan mitsaqon ghalidho. Wa kaifa ta'khudunahu faqad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidho. Jadi kata mitsaqan ghalidho itu hanya 3 Allah gunakan di Al-Quran. Pertama perjanjian dengan para nabi, yang kedua perjanjian dengan Bani Israel yang dilanggar ya, yang ketiga perjanjian dalam pernikahan. Ini begitu hebatnya makna pernikahan sampai digunakan kata apa? Mitsaqan ghalidho. Kemudian pernikahan itu di dalam Al-Quran juga disebut dengan ibadah.
pelaksanaan perintah Allah. Karena itu ada perintah. Jadi perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan pernikahan. Di antaranya surah An-Nisa ayat 3, fankihu itu kan. Fankihu, nikahilah olehmu perempuan-perempuan. Demikian pula dalam hadis disebut dengan ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum fal yatazawwaj. Ini perintah. Jadi ketika seorang itu menikah, berumah tangga seperti kita insyaallah, itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, ketaatan kita kepada Allah dan kepada sunnah Rasul. Karena nikah merupakan sunnah Rasul. Tidak boleh orang itu dengan sengaja tidak mau menikah, tidak boleh. Karena Rasul mengatakan nahan Nabi anit tabatul. Nabi melarang untuk hidup tidak mau menikah gitu ya. Kecuali kalau memang ya susah ya, sudah berusaha ya, ya belum dapatlah jodoh, itu lain lagi ya. Tapi kalau untuk meniatkan bung nikah ribet gitu ya, itu nggak boleh. Kan nikah itu adalah perintah agama, perintah Allah dan sunnah Rasul. Sehingga Rasul mengatakan faman rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golongan aku, kata Rasul. Kemudian nikah juga ternyata terkait dengan keyakinan, dengan agama ya. Jadi tidak boleh dalam Islam itu nikah beda agama gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221 mungkin dikaitkan juga dengan sebenarnya undang-undang perkawinan ya. Nomor berapa tuh? Nomor 1 tahun 74 kalau misalnya ya. Itu kan ada ya, klausul di satu pasal yang bahwa nikah itu akan sah ketika satu keyakinan. Jadi kalau ada orang menikah sama-sama satu keyakinan, tidak sah menurut hukum Islam dan menurut hukum positif. Atas dasar tadi UU perkawinan nomor 1 tahun 74 kalau salah. Jadi dengan demikian maka dalam surah Al-Baqarah 221 pernikahan itu harus dalam satu keyakinan, satu agama. Nah, dengan demikian itu artinya bahwa ya tidak boleh orang menikah berbeda agama menjadi penting. Bahkan dalam hadis dikatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Jadi carilah kalian kau jodohmu dengan 4 kriteria ya. Yang pertama adalah di jamaliha, kecantikannya. Yang kedua li maliha, hartanya. Yang ketiga li nasabiha, keturunannya. Yang keempat li diniha, agamanya kan. Bahkan yang ditekankan itu agama. Fazfar bijatidin taribat yada. Dan carilah yang bagus agamanya, yang bagus akidahnya, yang benar, yang sama akidahnya, beriman, yang beribadah, bertanggung jawab, yang berakhlak mulia dan sebagainya, yang membahagiakan engkau. Itu artinya bahwa memang nikah itu terkait dengan keyakinan, dengan agama. Dia bukan hanya urusan apa ya, melulu hanya aspek-aspek biologis gitu ya, hasrat seksual saja tidak, tapi itu bagian daripada ibadah. Karena pelaksanaan dari agama, ya, ketaatan pada Allah. Kemudian saya juga sampaikan bahwa pernikahan itu ternyata tidak hanya bersifat duniawi, tidak hanya berdimensi dunia lah, tapi sampai akhirat. Dalam surah Yasin dulu ya, ayat 52 itu Allah menyatakan bahwa istri yang soleh, suami yang soleh akan bertemu di surga. Jadi memang bagi kita bagusnya pernikahan itu adalah sehidup sesurga. Kalau semati kan bisa duluan siapa saja ya, hanya Allah yang tahu. Tapi di surga ketemu nanti, ya kan nggak lama dunia kan, nggak lama dunia. Yang lama kan nanti di akhirat. Nah dalam surat Yasin tadi Allah mengatakan, hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqi'un lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Wa azwajuhum, dan mereka suami-suami dan istri-istri mereka nanti ketemu di surga gitu. Ketemu di surga. Istri yang soleh, suami yang soleh akan bertemu di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya menyampaikan tentang visi keluarga itu kan bersama-sama ke surga gitu. Itu dalam surah Ar-Ra'd saya sampaikan ayat 22 ya sampai 24 gitu kan. Jadi seorang kita ini punya visi bagaimana ya istri, anak, keluarga kita ini sampai ke surga bersama gitu apa? Ke surga bersama. Itu surah Ar-Ra'd itu ayat 22 dan sampai 24. Itu Allah katakan beriman, beribadah,
peduli dengan infak sodako, kemudian banyak berdoa, dan akhirnya ya ketemulah nanti ya, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nomor 4 barangkali. Kemudian yang nomor 5-nya, saya nanti sebelum masuk ke bahasan kita hari ini supaya nyambung dulu ya, karena tertunda lama ya. Yang kelima itu Bapak Ibu sekalian, bahwa pernikahan itu tadi bersifat bukan hanya dunia tapi akhirat, sampai akhirat lah. Kemudian kelima itu ternyata tujuan dari pernikahan itu sesuai dengan Ar-Rum ayat 21. Sering kita dengar ayat ini ya, kalau ada pernikahan itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi salah satu daripada tujuan itu adalah samawa ya. Sering kita mendengar kata samawa ya. Sakinah, mawadah, warahmah. Jadi memang kalau orang itu dengan menikah itu tenang, karena telah melaksanakan sebagian agamanya kan. Nah, kemudian juga telah meraih pahala yang banyaklah dari Allah, sehingga tenang. Dan indikator tenang itu Allah sebutkan 2. Yang pertama mawadah, yang kedua rahmah. Mawadah itu sering diartikan dengan aspek fisik, ya. Fisik biologis gitu kan, itu mawadah. Kalau pengantin baru biasanya mawadah banyaknya, mawadah dominannya, ya. Karena aspek-aspek fisik biologis itu menjadi dominan. Tapi bukannya mawadah, tapi rahmah. Kalau rahmah ini seperti kita barangkali ya. Jadi kita sudah rahmat sama mawadah gitu. Ya dua-duanya kali ya. Rahmah itu aspek psikologis ya. Ya jadi kalau sudah aki-aki ini itu rahmahnya yang dominan barangkali ya. Dominan rahmahnya. Jadi dua-duanya harus dipadukan, bisa dipisahkan. Nah itu indikator daripada sakinah. Di sakinah itu akan tercapai ketika terpenuhi 2 kebutuhan esensial yang pokok itu. Pertama kebutuhan fisik, ya, material, ya, ekonomi, ya, kebutuhan sandang, pangan, papan, biologisnya. Yang kedua kebutuhan psikologisnya. Nggak ada khaufun, nggak ada yahzanun, tidak ada rasa ya apa, hatena ya gerah, nyaman, jembar gitu kan. Itu namanya rahmah. Jadi dengan demikian maka dalam surah Ar-Rum ayat 21 tujuan itu adalah bagaimana kita ini sampai ke surga dengan keadaan sakinah, mawadah, warahmah. Nah, dengan demikian maka tentu diperlukan ya kiat-kiat kan untuk itu. Di antaranya kiat-kiatnya adalah hak dan kewajiban. Nah, ini barangkali yang akan kita sampaikan. Satu ya tentu yang pertama niat lah. Kalau kita butuhkan niat, jadi kan niatnya jelas. Nikah untuk Allah, ridho Allah, ibadah kepada Allah. Yang kedua ya hak dan kewajiban, ya. Hak dan kewajiban. Dan saya mengatakan dulu itu Islam itu selalu menekankan hak apa kewajiban. Ya. Karena kalau kewajiban kita laksanakan cepat atau lambat hak terpenuhi. Gitu. Dua-duanya nggak bisa dipisahkan sih. Jangan sampai kita bicara HAM tapi nggak pernah menuntut HAM. Gitu. Ada kewajiban ajasi manusia, ada hak ajasi manusia, itu nggak bisa dipisahkan. Kadang-kadang orang nuntut haknya aja, kewajibannya nggak pernah apa. Nah Islam nggak begitu. Islam itu dua-duanya. Bahkan sering disebutkan kewajiban dulu, apa? Kewajiban kita kepada Allah ya, kewajiban kita kepada orang tua, kewajiban kita kepada anak, kewajiban kepada istri atau suami, kewajiban kepada sesama. Itu kan Allah perintahkan. Karena memang kalau kewajiban dilaksanakan, saya kira hak akan terpenuhi. Maka untuk itu, Bapak rahimakumullah, salah satu indikator sebuah keluarga itu sakinah, membawa rahmah, hak dan kewajiban itu. Yaitu Allah tuangkan dalam surah apa tadi? An-Nisa tadi kan, ayat 34 dan 35 lah. Nanti itu ada hukum ya. Itu mungkin yang pertama tadi niat, motivasi, yang kedua hak dan kewajiban. Ini yang akan kita bahas hari ini. Dan nanti juga akan ada apa? Fungsi keluarga ya dulu ya. Ada berapa dulu? 6 ya. Saya tambah ada 1, 7 jadi ya. Ada 7 fungsi keluarga itu kan. Pertama fungsi reproduktif namanya. Ya, bagaimana keluarga itu bisa berkembang, ada keturunan, mengembangbiakan. Kecuali kalau Allah takdirkan ada keturunan nggak apa-apa. Tapi kan salah satu tujuan itu adalah wabasta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan An-Nisa ayat 1 dan ayat 9 ya.
Yang kedua, fungsi religius. Bagaimana rumah itu menjadi tempat ibadah juga. Berkumandang ayat Al-Quran di rumah kita itu, Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga istrinya sholat, anaknya sholat, suaminya sholat, membaca Quran, penuh dengan zikir kepada Allah. Rumah itu kan hanya fungsi religius. Rumah sebagai masjid, ya, sebagai tempat ibadah gitu. Nah, tapi bukan berarti kita di masjid, di rumah masjid. Itu kan. Yang ketiga, fungsi edukatif ya. Apa? Fungsi edukatif. Bagaimana rumah itu sebagai ya, sekolahan bagi keluarga ya, sehingga ada transformasi apa ilmu pengetahuan. Jadi kita mengupgrade terus tuh ilmu pengetahuan kita, sehingga kita bisa menjaga rumah kita dengan baik. Ku angku sakum dari Menara At-Tarim ayat 6 itu kan. Itu dengan bagaimana mengisi hati, jiwa, otak ya. Kita penghuni rumah kita itu. Yang keempat, fungsi protektif barangkali ya. Bagaimana rumah itu sebagai apa benteng untuk memproteksi, memelihara kerusakan diri kita, keluarga, kerusakan pemikiran, kerusakan akidah, ya, kerusakan mental, kerusakan fisik dan sebagainya. Makanya harus dibangun apa dikawal sebagai fungsi yang keempat, protektif itu gitu ya. Bagaimana TV yang kita lihat itu kan harus bisa menyehatkan hati, diproteksi lah kita ini dengan apa? Dengan hal-hal yang baik. Yang kita lihat, ini contohnya tayangan yang kita lihat, kalau itu berisi dendam, kan kita sudah menghilangkan fungsi untuk proteksi itu. Sehingga timbullah dendam. Karena yang dilihat sinetron dendam terus gitu. Kalau dilihat sinetron apa namanya tuh, yang namanya Smackdown ya dulu ya ada ya. Sekarang nggak ada. Sehingga melahirkan apa? Ya, kekerasan ya. Itu bagi anak-anak kan itu bahaya juga ya. Itu fungsi protektif begitu maksudnya. Jadi kita harus memproteksi pikiran kita, hati kita, ya, semua fisik kita di rumah kita itu. Karena rumah itu punyanya fungsi protektif. Jadi kalau yang dilihat tayangannya merusak akidah, merusak akhlak, merusak pemikiran, merusak fisik, berarti itu menghilangkan fungsi protektif dari rumah itu. Yang kelima, fungsi rekreatif teman. Karena ada Rasul mengatakan baiti jannah. Jadi sebenarnya tempat rekreasi yang paling murah dan sebagai sentral lah ya, itu rumah sebenarnya. Sehingga semua kita at home gitu. Ya, suami betah di rumah, tapi bukan berarti nggak kerja ya di ibawe. Tidak, ya setelah kegiatan terlalu dirindukan rumah lah, yang dirindukan itu rumah ya. Masjid, rumah gitu, dirindukan apa? Dirindukan. Demikian pula ya, karena ada juga kan yang nggak betah di rumah ya, suami nggak betah di rumah, istri nggak betah di rumah, anak betah di rumah. Jadi nah rumah itu bisa 4 tuh tipologinya tuh. Rumah itu bisa kuburan, seperti kuburan lah gitu ya, banyak orangnya tapi hening gitu. Atau rumah seperti pasar ya, pasar kan brang-brang gitu ya. Atau rumah seperti rumah sakit, loba eusina tapi gering kabeh ya. Enggak sakit hati, jiwa. Yang kelima, yang keempat, rumah seperti ya tadi itu yang kita inginkan. Situ dibangun ibadah, situ ada apa namanya belajar dan sebagainya kan. Ini yang tadi fungsi tadi itu fungsi religius, fungsi edukatif ya dan lain sebagainya. Nah itulah yang disebut dengan tadi fungsi rekreatif ya, sehingga baiti jannah. Jadi sentra rekreasi lah bagi keluarga. Yang kelima, fungsi sosial. Bagaimana nilai-nilai sosial itu terbangun di rumah itu. Jadi orang itu dari rumah kan membangun seperti nilai-nilai musyawarah ya, suami istri itu kan, dan nilai-nilai persamaan, equality ya, egalitarian. Tidak ada superioritas suami pada istri dan sebaliknya itu kan dibangun di rumah. Sama dengan masyarakat kan, ada nilai musyawarah, ada kebersamaan, al-musawah namanya, ada toleransi, tasamu ya. Cuma tenggang rasa kita kan dengan anak, dengan orang tua, istri dan suami, itu kan nilai-nilai tasamu itu nilai-nilai yang kan kita kembangkan di bernegara lah Bang, juga bermasyarakat. Ada musyawarah, ada juga persamaan, ada toleransi tadi kan, juga ada juga ta'awun ya, tolong menolong, nasib penanggungan dan sebagainya. Dan yang ketujuh ada ya, fungsi ekonomi barangkali. Apa fungsi ekonomi juga menjadi penting.
Bapak sekalian, kembali ke bahasa yang tadi, bahwa salah satu cara untuk membangun sebuah rumah yang berkualitas tadi itu Bapak sekalian, bagaimana hak dan kewajiban terpenuhi. Kalau ini sudah terjawab dengan baik, insya Allah tidak akan ada nusyud gitu. Nusyud ya, dan syikok akhirnya itu kan di Allah satukan tuh dua ayat itu kan, nusyud dan syikok. Nah, jadi dulu sudah saya sampaikan juga tentang hak kewajiban itu. Nah, Allah menyampaikan kewajiban itu, jadi bukan haknya disebutkan, kewajibannya disebutkan. Waktu itu kewajiban suami kan, dua, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi di situ Allah sampaikan bahwa ya, kita sebagai suami ini, laki-laki sebagai rijal qawwam ya. Apa? Qawwam. Qawwam itu artinya pemimpin ya. Yang artinya banyak dulu tuh, ada artinya al-adlu dulu ya, saya ada berapa tuh, ada juga ar-ri'ayah, ada at-tadbir, al-hazmu, al-ajmu, al-hisona, al-hifzu, banyak tuh ya arti daripada apa? Qawwam itu. Bahkan kenapa digunakan kata siagul mubalaghah, jadi Allah menggunakan kalimat yang superlatif gitu ya, superlatif. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Saya ternyata memang jadi fungsi qawwam itu pemimpin ya. Pemimpin itu artinya kan ya yang mengurus, memanage ya, yang menentukan arah kompas, arah rumah tangga itu kan kita suami. Visi ya, bukan visi akan dibawa kemana nih rumah ini kan tuh kita lah, suami itu qawwam, itu sebagai qawwam ya, visinya. Makanya tadi visi saya jelaskan pada surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 24, itu firman Allah pada kita. Visinya dunia bagaimana happy ending lah nanti di akhirat kira-kira. Jadi masuk surga sekeluarga kira-kira gitu kan gitu. Itu kan visi kita itu di dalam keluarga. Itu Allah sampaikan. Nah, itu disampaikan juga tentang qawwam itu ya. Jadi dengan demikian maka seorang suami itu memang kita semuanya ini diberi oleh Allah kelebihan sebagai qawwam, pemimpin. Dan memang di dalam beberapa laki-laki itu dan beberapa juga aktivitas itu Allah berikan. Seperti contoh dalam kenabian. Dalam kenabian itu kan sebenarnya laki-laki Pak, nggak ada perempuan ya. Contohnya juga dalam misalkan saksi ya, itu laki-laki ya Pak ya. Kemudian kepemimpinan lah, baik kepemimpinan dalam arti besar negara gitu, maupun dalam arti pemimpinan yang sugro. Imam sholat kan ya laki-laki ya Pak ya, berarti perempuan. Kalau perempuan imam, laki-laki makmum kan nggak boleh. Kecuali itu ada Aminah Wadudah dari Amerika ya, itu dengan Islam liberalnya. Ada pernah ada ya, waktu itu yang imamnya AWW, imamnya laki-laki. Jadi beberapa, bahkan kalau kita juga ada di sini, saya baca juga ada beberapa sini, seperti sini al-aqlu ya, wal hazmu, wal jazmu, wal quwa, wa anna minhum anbiya, wa fihim al-imamah, al-kubra, wa sugro, wal jihad. Nah, dia kan laki-laki Pak, wanita ya nggak wajib ya, wajib laki-laki yang. Kemudian wal azan juga laki-laki ya. Ya, ada azan awe, jarang ya. Memang itu diberikan dulu Pak. Wal khutbah Jumat ya awe. Wal khutbah Jumat ya awe enggak ada ya. Khutbah itu kan. Wasyahadah, kesaksian ya. Wal hudud fil hudud wal qisas ya. Wa ziyadah fil miras. Bahkan dalam waris itu laki-laki 2, perempuan 1 ya. Lidzakari mislu hadzil unsayya. Nah, itu kan diberikan oleh Allah. Nah, itulah sekalian, jadi juga al-qawwam tadi. Jadi salah satu utama kita ya sebagai qawwam. Itulah maka ya kewajiban kita bertanggung jawab secara sempurna. Tadi digunakan kata sebelum balaghah. Ya, mendidik yang sempurna, menjaga keluarga yang sempurna itu ya. Mengurus keluarga yang sempurna kan gitu ya, kemudian bertanggung jawab dengan sempurna, karena kata qawwam itu dia superlatif ya, tidak nggak boleh setengah-setengah gitu kira-kira itu pengertiannya. Jadi kamilah
Yang kedua adalah anfaku, memberi nafkah. Itu kewajiban. Makanya ketika ditanya oleh sahabat Rasulullah, apa hak istri kepada suaminya? Nah, Rasul menjawab, yang pertama, beri dia makan apa yang kau makan. Antut'imaha ma ta'imta gitu. Itu menang dah. Salakina ngeunah daang di mana-mana di luar. Pemajikan di imah. Sekedarnya itu nggak boleh. Jadi antut'imaha ma ta'imta gitu bahasanya. Jadi engkau beri tuh istrimu makan apa yang kau makan. Bahkan saking ada orang yang letelek menerjemahkan ini hadis, namun dia ngadaang di imah di luar, naon dibungkus jeung pemajikan gitu. Sampai begitu tuh. Ada yang begitu Pak ya? Itu boleh, nggak apa-apa. Menerjemahkan seperti itu, letelek ya. Apa yang dia makan di luar, dia makan di rumah juga sama istri gitu. Bahkan di dalam agama itu bukan hanya istri ya. Sampai disuruh juga kita kalau punya pembantu, apa yang kita makan di rumah kita dimakan juga oleh pembantu gitu. Begitu. Karena khadimukum ikhwanukum. Pembantumu adalah saudaramu. Jadi itu begitu Islam itu, luar biasa. Apalagi pada istri gitu. Pada pembantu saja kita harus memberikan sama ya perlakuan apa yang dalam hal makanan. Baik pada istri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dalam arti tadi ya anfaku ya. Jadi yang kedua antaksuha maktasaita, hendaklah engkau beri istrimu pakaian apa yang kau pakai gitu. Jadi gitu. Itu sampai begitu tuh rinci ya. Tidak boleh misalkan ya, suaminya ginding ya, majikan ya, dibiarkan gitu. Itu tidak boleh. Jadi harus diberikan keadilan ya. Yang ketiga kata Rasul, wala tuqabiha, jangan engkau jelek-jelekan istrimu. Artinya dihancurkanlah perasaannya kan, ya nggak boleh itu laki-laki merendahkan, menghancurkan perasaannya sehingga luka hatinya, luka jiwanya, itu begitu dengan ucapan, dengan sikap kita gitu. Makanya Rasul kan selalu mencontohkan pada istrinya, misalkan kepada Aisyah lah yang sering kita dengar ya, apa tuh ya Umairah itu kan ya Umairah.